Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa mengenal dirinya, mengenal nabinya, dan menjalankan agamanya. Kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah kepada kita, ya tentunya kita tidak akan pernah merasakan keamanan, kedamaian, dan kebahagiaan yang hakiki. Kalaupun sebagian orang merasa bahagia, walaupun tidak meniti jalan kebenaran, sejatinya kebahagiaan yang dia rasakan hanya sebentar dan sementara. Kelak, cepat atau lambat kebahagiaan itu akan pergi. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingatmu, mensyukuri nikmat yang kau berikan, dan beribadah yang baik kepada. Wassalatu wassalam ala rahmatil muhdah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk rahmat yang Allah hadiahkan kepada kita, Nabi besar Nabi Muhammad bin Abdullah, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, rahimakumullah. Hari ini tanggal 19 atau tanggal 20 Rajab 19 ya, 1440 Hijriah, kita akan masuk ke bab nomor 18 berkaitan dengan bab an-nahi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i meletakkan bab ini di awal-awal pembahasan Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan bab larangan berbuat bid'ah dan mengada-ngada dalam agama. Kita akan membahasnya bagaimana seharusnya seorang muslim setelah pembahasan-pembahasan sebelumnya berkaitan dengan berserah diri kepada segala aturan Allah, mengatakan sami'na wa ata'na, kita mendengarkan dan mentaati. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, kita laksanakan sesuai dengan kemampu kita. Jangan menentang. Kemudian beliau meletakkan bab ini untuk mengajarkan kepada kita bahwasanya kita juga gak boleh mengada-ngada dalam urusan agama ini. Kenapa? Karena sebagian manusia ketika membuat bid'ah dalam urusan ibadah, perkara-perkara yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan tidak pula dipraktekkan oleh para sahabatnya, maka hal itu akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Untuk itu silahkan dibaca. Quran Surat Yunus ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Famaza ba'dal haqqi illa dhalal. Fa'anna tusrafun.
Maka zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Barakallahu fiik. Di sini Al-Imam An-Nawawi ketika berbincang tentang bid'ah, beliau mengutip potongan ayat di surat Yunus ayat 32. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Artinya, ketika seorang melakukan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, lalu mengklaim itu hak, maka itu satu klaim yang batil. Karena yang benar itu yang diajarkan oleh Allah. Yang benar itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau mengada-ngada, maka itu adalah sebuah kesesatan. Maka di sini, kalau kita bicara bid'ah, apa itu bid'ah? Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal bid'atu fi syara'. Bid'ah itu memang satu hal yang baru. Tapi dalam urusan agama, disebutkan oleh beliau, kullu man ta'abbada lillahi subhanahu wa ta'ala bi ghairi ma syara'. Siapa saja yang beribadah untuk Allah, artinya dia ikhlas, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak dengan sesuatu yang disyariatkan. Baik itu keyakinan. Orang meyakini sesuatu yang seharusnya tidak dia yakini, dia meyakini. Au qawlan, atau ucapan. Au fi'lan, atau perbuatan. Jadi siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah beribadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Baik itu berupa akidah, banyak akidah-akidah menyimpang. Keyakinan-keyakinan yang baru datang setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau perucapan, atau itu perbuatan, maka itu disebut bid'ah. Faman ta'abbada lillahi bighairi ma syara'ahu Allah min aqidatin aw qawlin aw fi'lin fahuwa mubtadi'. Kata beliau, barang siapa yang melakukan pendekatan diri kepada Allah, beribadah tidak dengan sesuatu yang disyariatkan, maka dia telah melakukan bid'ah orang tersebut. Apa bahaya bid'ah? Terkadang ada sebagian orang yang sangat sensitif dengan kalimat bid'ah. Bahkan ada sebuah pernyataan atau sebuah kajian yang prematur, yang sangat subjektif ketika mengatakan kajian radikal, ustadz radikal adalah ustadz yang menyebutkan dalam ceramahnya bid'ah. Jadi Al-Imam An-Nawawi di sini, kalau kita membacakan apa yang beliau tuliskan di sini, maka Imam An-Nawawi termasuk radikal, aliran keras. Karena beliau membuat bab larangan melakukan bid'ah. Bid'ah bahkan. Dan perkara-perkara yang baru dalam agama. Kalau bicara bahaya bid'ah, yang pertama, yang tadi dibacakan ayatnya, bahwasanya apa yang dibuat-buat oleh manusia yang bertentangan dengan syariat Allah, itu adalah sebuah kesesatan. Berdasarkan apa? Berdasarkan nas dari Al-Quranul Karim. Famadza ba'dal haqq illa dhalal. Maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan sudah. Kenapa? Yang Nabi bawa, yang Nabi ajarkan, yang Nabi sampaikan, itulah kebenaran. Maka selain itu adalah sebuah kesesatan. Ini berdasarkan firman Allah di surat Yunus ayat 32. Adapun dalil dari sunnah, sabda Nabi SAW, nanti kita akan baca, kullu bid'atin dhalalah. Beliau mengatakan semua bid'ah itu kesesatan.
Maka seorang mukmin tidaklah memilih kecuali jalan orang-orang yang benar. Dia berusaha untuk menjauh dari jalan-jalan kesesatan. Taib. Dibaca ayat yang selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Barakallahu fiik. Firman Allah, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Jumhur mufassirin berpendapat bahwa kitab ini yang dimaksud adalah Lauhul Mahfuz. Tapi sebagian ulama di antara Imam Nawawi menjadikan ayat ini sebagai penegasan bahwa tidak ada satupun yang luput dari catatan Al-Quran Karim. Semuanya diurusin. Artinya agama ini sudah sempurna. Tidak perlu tambahan. Tidak perlu inovasi-inovasi dari manusia dalam urusan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Bahaya bid'ah yang kedua. Kalau tadi kita sampaikan apa yang dibuat-buat oleh manusia dalam urusan ibadah. Dalam urusan ibadah, ingat. Kita tidak bicara sarana. Kita bicara inti dari pengabdian hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berupa akidah, keyakinan. Yang berupa perbuatan dengan raga kita. Atau ucapan dengan lisan kita. Jadi kalau bicara mobil, tidak ada dalam urusan ibadah. Kita bicara adalah ucapan ketika seorang membuat sholat dengan bahasa Indonesia. Maka disebut bid'ah. Atau dia beribadah dengan gerakan tersendiri. Dia bikin sholat yang biasanya Allahu Akbar, dia bikin Allahu Akbar umpamanya. Gerakan itu disebut bid'ah. Tapi kalau sarana, maka tidak kita bahas dalam hal ini. Bahaya bid'ah yang kedua, bahwa bid'ah ini menunjukkan pelakunya tidak mengikuti Rasulullah SAW. Tidak mengikuti Rasulullah SAW. Padahal, coba dibaca. Yang di surat Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ali Imran 31. Ayat yang terakhir dalam yang dicatat oleh Al-Imam Nawawi.
31 mulai apa? Gimana sih? Surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini seorang yang melakukan bid'ah, dia tidak mengikuti Nabi SAW. Allah mengatakan Jalla Jalaluh, fattabi'uni. Sampaikan kepada orang-orang itu, kalian ikutin aku. Kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak usah mengada-ngada dalam urusan agama. Sangat sederhana sekali urusan agama ini. Kalau kita mau manut. Salat itu bagaimana sih? Ya sudah, salat duhur 4 rakaat sudah laksanakan. Enggak usah banyak tanya. Kenapa 4 rakaat Ustaz? Enggak bisa ditambah 1 Ustaz. Atau dikurangin 2 rakaat. Atau ditambah 2. Kan semakin bagus. Ikutin. Kemudian silakan dibaca ayat yang di surat An-Nisa. Ayat 59. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Barakallahu fiik. Di sini ayat yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Allah memerintahkan kepada kita agar kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada ulil amri minkum. Kalau terjadi beda pendapat, ini yang sering kita melihat. Kalau terjadi perselisihan, ana berpendapat ini nggak boleh. Antum berpendapat boleh. Ana berpendapat ini sunnah. Antum berpendapat ini bid'ah. Antum berpendapat ini bid'ah hasanah. Fulan berpendapat ini bid'ah dhalalah. Apa yang harus kita lakukan? Umat ini bingung, Ustaz. Di sini Allah telah memberikan solusi. Kembalikan kepada siapa? Kepada Allah, Al-Quran Al-Karim, dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnahnya. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itu yang akan lebih baik, jemaah. Sehingga umat tidak kebingungan. Makanya Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa di antara bahaya bid'ah, dia memecah belah umat. Jadi orang yang membuat bid'ah, yang membuat bid'ah, itu memecah belah umat. Kenapa? Semua orang akan bikin bid'ah.
akan bikin ritual tersendiri, kemudian dia bungkus dengan kata-kata ini bid'ah hasanah, ini bid'ah yang diperbolehkan, ini bid'ah yang bagus. Fulan ngomong bid'ah juga, semua pada bikin. Umat akhirnya bingung. Semua orang merasa bid'ah-bid'ah mereka, bikinan-bikinan baru mereka itu baik. Hancur umat ini. Sehingga memang solusi untuk menyatukan umat itu seperti sabda Nabi SAW. Fa'alaikum bisunnati. Kalian ikut sunnahku, selesai urusannya. Ya nggak semudah itu. Ya bikin mudah. Jangan dibikin ruwet. Bikin mudah urusannya. Kenapa kita memberatkan diri kita? Nah, coba kita baca surat Al-An'am ayat 153 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an syabili. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai beraikan kamu dari jalannya. Oke, apa penutup ayat ini? Tadi yang dibaca ayat nggak lengkap. Memang Imam Nawawi tidak. Apa penutup ayat ini? Udah dapat? Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Itu wasiat dari Allah agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi kita bicara, bahwasanya ketika dibuka pintu bid'ah, semua bikin. Yang namanya inovasi itu tanpa batas. Semua akan berinovasi. Akhirnya seperti yang kita lihat. Umat terkotak-kotakkan. Semua menganggap kebenaran ada bersama dia. Yang lainnya sesat. Ana pun akan bikin bid'ah sendiri. Kemudian siapa yang tidak mengikuti ajaran ana, maka dia akan tersesat. Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'u. Allah katakan kalian ikutin jalanku yang lurus ini. Wala tattabi'us subul. Jangan mengikuti anak-anak jalan. Akhirnya kalian akan tercerai-beraikan. Ini jalan yang lurus, ada jalan kecil-kecil yang beranggap ya melakukan bid'ah, bikin aliran baru, di sini ada aliran baru. Kita sebagai seorang muslim, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengajak kita dengan bab ini untuk meninggalkan bid'ah. Hati-hati. Ikutin yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Nggak diajarkan sama Nabi SAW, sudahlah daripada kita ribut, daripada kita berantem. Semua pada ngarang buku untuk mengatakan ini loh pendapat yang benar, ini mengatakan seperti itu. Kalau urusannya ternyata Nabi SAW tidak mengamalkan, udah apa yang diributkan? Jadi kalau bicara persatuan, itu di atas sunnah. Ketika bid'ah itu merajalela, sunnah itu akan redup. Bahkan hilang. Ketika dimunculkan yang sunnah, orang bingung. Apa benar ini sunnah? Apa benar seperti ini ajaran Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Karena terlalu banyak bid'ah. Sehingga yang sunnah ketika ditawarkan ditolak. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya udah kembali kepada sunnah. Cari mana sunnah Nabi Muhammad SAW. Mulai kita menjadi orang yang kritis dalam beribadah.
Kalau memang selama ini kita beribadah tanpa bimbingan. Kebanyakan di antara kita beribadah karena ikut-ikutan. Padahal udah pernah kita bahas bahwasanya berilmu dahulu sebelum berucap dan beramal. Agar yang kita ucapkan, yang kita perbuat itu sesuai. Bukan kita melakukan perbuatan lalu kita cari apa dalil-dalil yang mendukung perbuatan kita ini. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan kalau kalian berselisih, cari sunnahku, cari ucapanku, cari perbuatanku. Udahlah, itu insya Allah akan menyelesaikan pertikaian di antara kalian. Tapi kebanyakan orang mengikuti hawa nafsunya. Mungkin Anda mengikuti hawa nafsu Anda. Mengatakan apa yang Anda kerjakan benar. Tapi kalau itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya kita jalani. Demi persatuan dan kesatuan umat Islam. Barakallahu fiik. Baik. Silakan dibaca hadis Nabi Muhammad SAW, hadis pertama dalam bab ini. An Aisyah radhiyallahu anha An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun muttafaq alaih wa fi riwayatin li muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengutarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama kami yang bukan darinya ajaran kami, maka sesuatu itu ditolak. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, barang siapa mengerjakan suatu amalan yang bukan berdasarkan perintah kami, maka amalan itu ditolak. Subhanallah. Ini ucapan Nabi SAW. Al-Imam Nawawi menyebutkan hadis ini dalam bab ini. Artinya tatkala kita mengajak orang untuk meninggalkan bid'ah dan mengamalkan sunnah, karena kita takut beramal lalu ditolak. Jelas sekali hadis Nabi Muhammad SAW, man ahdatha fi amrina. Ini yang mengada-ngada. Barang siapa yang mengada-ngada sesuatu dalam urusan amrina, urusan agama kita ini. Apa yang bukan dari urusan agama. Dia mengada-ngada, maka tertolak. Bicara umpamanya haji. Haji ini kenapa kok hanya setahun sekali? Bukankah Allah menyebutkan al-hajju ashhurun ma'lumat? Haji itu dikerjakan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Bukankah bulan haji itu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah? Kenapa kita bikin haji cuma bulan Dzulhijjah? Gimana kalau kita bikin 3 bulan? Kan masih masuk bulan haji. Orang berpikir sekarang untuk memberikan kemudahan kepada umat. Agar antrian haji ini tidak terlalu panjang. Ada yang sampai 15 tahun gak haji-haji. Kapan berangkat haji dia? Dengan ini memberikan solusi kepada umat. Sehingga mereka kuotanya bisa semakin cepat. Mereka berangkat haji. Tapi kenapa kita tidak melakukan itu? Kenapa ya? Karena ini baru ini kayak gini. Nabi SAW tidak mengajarkan seperti itu. Mereka mengatakan dalilnya ada dari Quran. Semua punya dalil. Jadi kalau bicara dalil, semua punya dalil. Tapi ternyata benarkah dalil itu bisa dipakai dalam urusan ini? Di sini benar-benar penjelasan yang sangat gamblang dari Nabi Muhammad SAW. Kalau orang beragama itu pakai ilmu, bukan pakai perasaan, bukan pakai tradisi. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim disebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, amal apa saja, yang amalan tersebut bukan berdasarkan perintah kami,
nggak ada perintah Allah, nggak ada perintah Rasul SAW, ana cuma mau beramal, maka itu akan tertolak. Jangan berpikir yang penting beramal. Sebagian orang punya prinsip yang sederhana, Ustaz, yang penting kita niat baik. Nah, niat baik penting. Tapi kalau jalannya salah, engkau tetap salah. Seorang yang niat bersedekah, baik niat bersedekah, tapi dia salah memberikan sedekahnya ke tempat kemaksiatan, maka nggak berguna buat engkau. Maka tetap harus sesuai dengan aturannya. Kita lihat orang-orang yang kerja di perusahaan. Dia ikut SOP yang dibikin. Kamu harus seperti ini. Kamu harus seperti ini. Kamu harus seperti ini. Ya sudah, jalani. Selamat. Gaji turun. Tapi ketika dia bikin sesuatu yang tidak diperintahkan. Umpamanya ini hal yang sederhana. Bikin gelas. Ketika anak minta kepada, anak punya perusahaan gelas. Anak minta agar mereka bikin gelas seperti ini. Ya, sudah kasih contoh seperti ini bikin gelasnya. Dia bikin, setelah dapat berapa banyak kok dia kayaknya kurang bagus. Akhirnya dia bikin gelasnya pakai 2 pegangan. Gini kan lebih keren Pak Ustadz. Umpamanya. Atas ijtihad dia. Perusahaan akan mengatakan nggak bisa. Kita ini kontrak kerjanya sama toko itu satu pegangan gitu. Akhirnya ditolak, dibuang, nggak berguna. Kira-kira seperti itu sederhananya. Tapi intinya yang kita bicarakan itu bid'ah dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia, ya kata Nabi SAW, kalian lebih ngerti untuk urusan dunia kalian. Silahkan kalian mau bikin apa, ya sesuka kalian dalam urusan dunia kalian. Barakallahu fiik. Kemudian hadis yang selanjutnya. Hadis 170. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza khatabah maratu ainahu wa ala sautuhu wastadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jaishin yaqul sabahakum wa masakum wa yaqulu bu'istu anna wasa'ata kahatain wa yakrinu baina usbu'ai sabahu wal wusta wa yaqulu sababahtu wal wusta wa yaqulu amma ba'du fa inna khairul hadisi kitabullah wa khairul hadiyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri mu'datsatuha wa kullu bid'ati dhalalah thumma yaqulu ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi man taraka mala fali ahlihi wa ma taraka dainan au doyaan fa ilayya wa alayya rawahul Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia bercerita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa berkhutbah dalam kondisi mata yang memerah, suara yang lantang dan kemarahan yang nyata, sehingga seakan-akan beliau adalah seorang panglima perang yang sedang memperingatkan suatu pasukan dari serangan musuh. Seraya berseru, pagi atau sore ini musuh akan menyerang kalian. Beliau pun bersabda, diutusnya aku dan datangnya hari kiamat seperti 2 jari ini. Beliau menyandingkan 2 jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Selanjutnya beliau bersabda, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah.
Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sedangkan seburuk-buruknya perkara adalah sesuatu yang diada-adakan atau bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian beliau bersabda, aku lebih berhak terhadap setiap mukmin melebihi haknya atas diri mereka sendiri. Barang siapa yang meninggalkan harta kekayaan, maka ia menjadi milik keluarganya. Dan barang siapa yang meninggalkan hutang atau anak istri, maka akulah yang akan mengurus dan menanggungnya. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar jamaah. Baik, di sini ada banyak faedah yang bisa kita ambil. Selain yang berhubungan dengan bab pembahasan larangan melakukan bid'ah. Yang pertama kita lihat Rasulullah SAW kalau berpidato. Ini lebih kepada khutbah Jumat. Bukan kajian. Ketika beliau melakukan khutbah, jadi khutbahnya Nabi Muhammad SAW itu ada khutbah yang rutin. Ada khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, umpamanya. Gerhana bulan, gerhana matahari, minta hujan. Itu lebih kepada khutbah. Biasanya kalau beliau melakukan khutbah, itu mata beliau merah. Suaranya lantang. Dan amarahnya menguat. Beliau serius. Dan ini pelajaran buat setiap khatib Jumat. Perlu dibedakan antara khutbah Jumat dengan kultum. Perlu dibedakan antara khutbah Jumat dan kajian pembahasan kitab. Atau ceramah umum. Khutbah ini tidak panjang. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan orang yang khutbahnya lebih pendek daripada sholatnya ketika sholat Jumat, maka dia termasuk orang yang cerdas. Orang yang ngerti, faham bagaimana memilih kata-kata yang pendek, yang ringkas, tapi memiliki makna yang luas. Tidak seperti sebagian khatib khutbah Jumat sampai panjang seakan-akan dia sedang memberikan kajian. Ini adalah seperti model peringatan disebutkan ka'annahu mundhiru jaish. Beliau seakan-akan panglima perang yang sedang memperingatkan kaumnya. Kalian akan diserang oleh musuh. Kalau nggak pagi sore akan datang. Siapkan diri kalian. Wa yaqul, beliau mengatakan, aku diutus dengan kiamat kahatain. Seperti ini. Dari dekatnya beliau dengan hari kiamat diutus. Tapi sekarang sudah 1440 tahun dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kok kiamat belum terjadi? Syekh bin Utsaimin mengatakan, kalau hari ini belum terjadi, ini menandakan memang panjangnya masa kehidupan di dunia ini. Kalau 1400 saja belum terjadi kiamat dan Nabi SAW menganggapnya dekat seperti ini, maka berarti umur dunia lumayan panjang. Tapi tidak seperti yang disebutkan jutaan tahun ya oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas sudah dekat, dan kapan terjadi kiamat tugas kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kiamat tersebut. Kemudian ini juga menandakan seorang khatib ketika berceramah diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk memberikan isyarat dengan tangannya ketika diperlukan. Bukan isyarat yang banyak sehingga orang tidak bisa mengambil faedah dari isyarat dia karena pokoknya gerak aja. Tapi gerakan yang bermakna. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'd, fa inna khairal hadith kitabullah. Sesungguhnya ucapan yang paling baik adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau bicara petunjuk, jangan ikut Ustadz Fulan. Jangan ikut Imam Fulan. Bisa jadi salah dia. Tapi ikut siapa? Petunjuk Nabi Muhammad SAW.
Lalu beliau menyebutkan wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ini Imam Nawawi sengaja mendatangkan ayat ini untuk lebih menjelaskan dengan tegas ucapan Nabi Muhammad SAW bahwasanya seburuk-buruknya perkara adalah sesuatu yang diada-adakan. Nggak ada di masa Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak ngamalkan, para sahabatnya juga nggak ngamalin ya. Dan tidak ada tuntutan untuk mengamalkan. Nggak ada tuntutan untuk mengamalkan. Ingat, maka itu disebut bid'ah. Lalu beliau alaihissalam mengatakan, wa kullu bid'atin walalah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Adapun ketika orang mengatakan ini bid'ah hasanah, ketika mereka mengatakan sholat taraweh itu adalah bid'ah. Karena Umar mengatakan nikmatil bid'ah. Bid'ah yang bagus. Perlu diketahui bahwa sholat taraweh berjamaah itu dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga bukan bid'ah secara syariat. Karena Nabi mengamalkannya SAW. Hanya saja pada waktu itu Nabi meninggalkan SAW karena ditakutkan satu perkara. Takut diwajibkan kepada umatnya. Di masa Abu Bakar Siddiq nggak ada sholat tarawih berjamaah dengan satu imam di Masjid Nabawi, nggak ada. Di masa Abu Bakar Siddiq. Di masa Umar bin Khattab diadakan. Tapi ingat, dia ini adalah ibadah yang bukan mengada-ngada sebenarnya. Kenapa kok bukan mengada-ngada? Karena kan pernah diamalkan sama Nabi SAW. Hanya saja beliau meninggalkan karena ada alasannya. Ketika alasan itu hilang, maka kembali Umar menghidupkan kembali. Makanya babnya nanti, bab sunnah hasanah. Sunnah hasanah. Itu contoh amalan-amalan baik yang disyariatkan kemudian orang itu mengamalkannya. Maka sekali lagi, masih panjang perdebatan orang-orang tentang bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Tapi ana kasih satu resep yang mudah. Ketika engkau bingung, engkau nggak tahu. Fulan mengatakan ini dan itu. Fulan mengatakan ini dan itu. Engkau ambil jalan tengah. Apa jalan tengah itu? Nabi kita Muhammad SAW. Beliau ngamalin nggak? Enggak, ya sudahlah. Ana mau selamat aja. Daripada kita ribut. Kalau ana ikut pendapat antum, mereka akan nyalahkan ana. Ana ikut pendapat ini, ya antum nyalahkan ana. Ana ikut siapa? Pendapat Rasulullah SAW. Apa yang beliau amalkan? Amalkanlah. Lalu di akhir hadis Rasul SAW mengatakan, Aku ana aula bi kulli mu'minin min nafsi. Aku lebih berhak terhadap setiap mukmin melebihi haknya atas diri mereka sendiri. Jadi ketika Nabi SAW menyuruh sesuatu, maka perintah Nabi harus segera kita amalkan. Nggak ada tawar-menawar. Maka ketika seorang wanita dilamar oleh Nabi SAW, kemudian orang tuanya bingung antara menerima dan menolak. Apa kata anaknya? Kalian hendak menolak perintah Rasul SAW. Nikahkan aku dengan orang yang Nabi menginginkan. Nabi lebih berhak dengan diri kita daripada kita sendiri dengan diri kita. Lalu beliau menyebutkan man taraka malan fali ahli. Barang siapa yang meninggalkan harta ketika dia meninggal dunia, maka itu punya ahli warisnya. Yang meninggalkan hutang, yang meninggalkan anak, istri, keluarga, maka itu kepadaku, kata Nabi SAW, dan aku yang menanggung. Jadi di awal Islam, orang-orang yang punya hutang, Nabi kita Muhammad SAW tidak mau mensolatinya. Beliau mengatakan, sallu ala sahibikum. Kalian sholatin dia. Kecuali ada yang menanggung hutangnya, baru Nabi Muhammad SAW mau mensolatinya. Untuk apa? Untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang suka berhutang. Kalau kau mati, kau nggak disolatin sama Nabi Muhammad SAW. Jangan meremehkan utang. Karena kita melihat di masa sekarang ini, semua hampir punya utang. Bahkan sebuah negara pun hidup dari hutang. Semua instansi, semua usaha, hutang.
Padahal bisa tidak berhutang. Tapi kenapa? Karena jadi gaya hidup orang. Ingin pakai motor yang bagus, ingin pakai mobil yang bagus, ingin usaha yang lebih sukses dengan cara berhutang. Akhirnya dia punya utang. Mamanya punya utang 40 juta. Nggak bisa bayar. Jatuh tempo. Dia hutang lagi ke tempat lain 60 juta. Supaya 40 juta bisa dibayarin. 20 juta mungkin bisa diputar sama dia. Nanti subhanallah. 60 juta itu jatuh tempo dia belum bisa bayar. Akhirnya dia hutang 100 juta. Dengan jaminan rumah atau apa. Dia bayar 60 juta ke fulan, 40 juta dia pakai. Dia hidup dari hutang lagi. Seperti itu akhirnya. Di masa Nabi SAW, di awal Islam tidak mau mensolati Nabi SAW. Tapi ketika Islam dibukakan oleh Allah SWT pintu-pintu rizki untuknya. Ditaklukkannya Khaybar. Akhirnya Nabi SAW mengatakan yang punya hutang sudah. Aku yang nanggung. Nabi mau mensolatin. Karena Nabi ingin memberikan apa ya? Beliau ingin memberikan kasih sayang kepada umatnya. Sekarang sudah ada duit ada bukan untuk memberkahi diri Nabi Muhammad SAW, tapi demi untuk umatnya. Sehingga kalau ada yang meninggal dunia punya utang, udah Nabi yang menanggungnya, dibayar utang. Itu ketika ada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Nabi sudah meninggal dunia. Jangan meremehkan urusan utang. Kau harus menanggung utangmu sendiri. Dan kata Nabi Muhammad SAW, orang yang mati syahid diampuni semua dosanya. Illat dain. Kecuali hutang. Barakallahu fiik. Baik. Urusan keluarganya juga Nabi SAW yang mengurusin. Kita melanjutkan kepada bab yang selanjutnya. Bab ini memiliki hubungan yang erat dengan larangan melakukan bid'ah. Baik, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami yang dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fiik. Ini berkaitan dengan bab orang yang memulai amalan sunnah yang baik atau buruk. Contoh yang baik, sunnah itu bisa berarti jalan. Jalan yang baik atau jalan yang buruk. Jadi ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Nanti kita akan baca hadis yang berkaitan dengan hal ini. Seorang muslim hendaklah menjadi contoh kebaikan. Hendaklah dia melakukan amalan-amalan yang bisa mengalirkan pahala kebaikan buat dia. Sebagaimana menjadi contoh keburukan, memberikan sunnah sayyi'ah kepada umat manusia, akan menjadikan kita terus mendapatkan dosa jariyah. Allah berfirman di surat Al-Furqan ketika Allah menyebutkan tentang wa ibadur rahman. Sifat hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dibaca ya, di surat Al-Furqan dari ayat 63 sampai terakhir. Itu pembahasan tentang sifatnya kayak apa sih? Kriteria hamba Allah itu kayak apa? Seperti apa? Karena semua orang mengaku saya sudah menjadi hamba Allah. Taib, semuanya hamba Allah. Orang kafir pun hamba Allah. Tapi dia tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi hamba Allah yang benar, maka tolong dibaca surah Al-Furqan dari ayat 63 sampai 74. Taib, berkaitan dengan doa orang-orang soleh. Apa doa mereka? Mereka mengatakan,
Rabbana hablana min azwajin. Ya Allah, berikanlah untuk kami dari pasangan-pasangan kami. Doa ini bukan hanya buat orang laki. Karena sebagian orang berpendapat, Ustadz ini doanya khusus orang laki. Jadi nggak boleh perempuan baca doa ini. Sejatinya boleh. Karena azwajina, azwaj itu dalam bahasa Arab. Tunggu, terjemahan bahasa Indonesia apa? Taib. Kepada kami, pasangan kami, ya, bukan istri-istri kami, tapi pasangan-pasangan kami. Jadi azwaj, jam'u zauj, yang itu bisa digunakan untuk laki-laki dan wanita. Apa yang kita inginkan dari pasangan-pasangan kami dan anak-anak keturunan kami? Qurrata a'yun, penyejuk pandangan kita. Bagaimana kita berharap ya pasangan hidup kita. Kalau seorang suami tentunya berharap istri yang kalau dipandang menyejukkan hati. Kalau pulang kerja dia mendapatkan pemandangan yang indah. Yang membuat segala kepenatan, kelelahan di luar rumah itu berhenti di pintu rumah. Jadi buka pintu rumah, segala masalah itu berhenti. Nggak masuk. Kenapa? Karena dia mencium bau surga di rumahnya. Dia melihat istrinya dengan penampilan yang indah. Dengan senyum yang lebar. Yang menunjukkan penantian panjang dia untuk suaminya. Kemudian dia mengatakan ucapan yang menyenangkan hati untuk suami dan yang baru pulang kerja ini, maka itu yang cari. Wa dzurriyyatin, dan anak keturunan kita. Rasul SAW itu berlindung dari pasangan hidup yang menyebabkan uban sebelum waktunya. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dari anak yang jadi azab buat orang tuanya. Seharusnya anak itu jadi perhiasan dunia yang menyenangkan hati. Tapi ternyata ada anak-anak yang menyeret orang tuanya ke dalam lembah kegelapan. Menyeret orang tuanya ke penjara. Atau anaknya yang di penjara, orang tuanya jadi susah. Qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Di akhir doa ini meminta jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ustaz, bagaimana dengan wanita? Ya wanita buat wanita-wanita yang bertakwa. Bagaimana dia menjadi contoh baik buat wanita-wanita yang bertakwa. Seorang ketika meminta sesuatu, mintalah yang paling top. Bukan jadi makmum buat orang-orang yang bertakwa, tapi jadi imam. Jadi panutan orang-orang yang bertakwa. Tentunya panutan kebaikan. Berikan contoh kebaikan. Orang ikut. Umpamanya sebuah contoh di kampung kita. Di kampung kita itu, kalau di Timur Tengah atau di Arab Saudi, di Oman sana, di beberapa negeri lainnya, Anda melihat ada orang kaya di depan rumahnya itu mereka bikin air minum gratis. Dia taruh. Di kampung belum ada umpamanya. Kita bikin air minum gratis. Orang bisa minum di sana gratis. Kita insya Allah mudah-mudahan ke depan ya. Ini sebuah aduan atau curhatan. Anda melihat memang sampah plastik di mana-mana. Gelas-gelas plastik dibuang di mana-mana. Botol-botol plastik dibuang di mana-mana. Kenapa? Karena mereka setelah beli air yang ada dalam botol itu, mereka nggak bisa lagi. Mau berangkat ke minimarket, nggak disediakan untuk air isi ulang. Untuk yang botol itu. Terpaksa dibuang, beli lagi. Botol yang tadi kemana? Dibuang. Mungkin bisa nanti dibikin, subhanallah. Contoh tadi. Kita sediakan air, galon, air bersih, air minum. Fadol yang mau ngambil. Kita nggak sediakan gelas, kita nggak sediakan botol. Yang punya botol silahkan. Jadi nggak usah beli. Engkau nggak usah beli air minum. Dan ini juga akan menjaga alam kita dari sampah-sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang ya. Yang tidak bisa menjadi tanah. Ini mungkin bisa jadi contoh kebaikan. Ketika antum lakukan itu di rumah antum, di depan rumah antum,
Ada toko, antum buka toko, antum sediakan minum, yang punya air galon, yang punya botol silahkan gratis. Yang nggak punya ya belilah. Seperti itu. Subhanallah. Dan dicontoh oleh orang-orang kemudian bikin kita dapat pahala. Mungkin antum mencontoh di tempat lain. Tapi di kampung antum belum ada. Sehingga antum menjadi orang pertama yang membuat sunnah ini. Jalan kebaikan. Sunnah hasanah ada sunnah sayyi'ah. Maka sunnah sayyi'ah dari bid'ah pun termasuk sunnah sayyi'ah nantinya di sana. Maka ingat, kita minta kepada Allah supaya jadi imam buat orang-orang yang bertakwa. Bukan sekadar menjadi makmum. Ini bukan ambisi menjadi pemimpin, bukan. Karena ambisi untuk menjadi orang yang paling baik. Yang menjadi contoh kebaikan. Dan orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Baik, barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Baca surat Al-Anbiya ayat 73. Waja'alnahum a'immatan yahduna Mungkin dibaca lengkap ya. Dibaca dari Al-Quran. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Subhanallah. Kita melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ketika berbincang tentang para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan nabi-nabi yang lainnya. Allah jadikan mereka adalah a'immah yahduna bi amrina. Mereka imam-imam, pemimpin-pemimpin, tauladan-tauladan. Maka hendaklah setiap muslim berambisi untuk meninggal dunia, dia telah memiliki nama baik dan amalan baik yang dicontoh oleh orang-orang banyak. Bukan untuk dipuji oleh orang, bukan. Tapi untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Berapa banyak pemimpin, kalau kita bicara pemimpin sekarang, orang berpikir pemimpin itu adalah Pak RT, Pak RW, kepala desa, camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden. Ini adalah pemimpin-pemimpin dalam urusan menjalankan kenegaraan. Jadilah engkau, ketika engkau turun dari jabatanmu, itu orang melanjutkan perjuanganmu. Engkau telah meninggalkan amalan-amalan sunnah kebaikan, bukan sunnah sayyi'ah. Dan tentunya hendaklah berharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita bicara pemimpin di negeri kita ini yang jadi presiden 5 tahun pemilihan lagi. Bisa terpilih dan bisa tidak terpilih lagi. Paling lama 10 tahun, setelah itu ya udah nggak bisa. Terus apa yang dilakukan? Ketika engkau menjabat, jadilah contoh yang baik buat umat manusia. Karena kita lihat banyak pemimpin sekarang ini, kalau bicara public figure, yang na'udzubillah mencontohkan keburukan buat umat manusia. Yang jadi artis-artis, hati-hati engkau. Ketika engkau menjadikan orang-orang itu mencontohmu dalam kemaksiatan yang kau lakukan. Contohnya artis fulan. Engkau akan dapat terus mengalir kepadamu dosa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Tapi ketika engkau menjadi contoh kebaikan sebaliknya. Yang menjadi gubernur, jangan sampai kau memberikan contoh kepada anak buahmu korupsi. Kau dipenjara gara-gara korupsi. Atau engkau mencontoh orang lain. Yang dicontoh itu pun akan terus mendapatkan dosanya. Walaupun dia tidak masuk penjara. Karena dia tidak tertangkap. Barakallahu fiik.
Tapi ini pembahasan yang penting sekali berkaitan dengan sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Jadi sunnah secara bahasa adalah jalan. Jalan atau cara. Tapi kalau kita bicara sunnah Nabi Muhammad SAW, kalau bicara as-sunnah, maka ini maksudnya adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mengatakan ahlus sunnah, artinya orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW wal jamaah. Baik, silakan dibaca hadisnya. Hadis nomor 171. An Abi Amrin Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna fi sadrin nahari inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu qaumun uratun mujtabi animar awil abai mutaqallidi suyuf amatuhum min mudar bal kulluhum min mudar fatama'ara wajhu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim minal faqah fadakhala thumma kharaja fa'amara bilalan fa'azana wa aqama fasalla thumma khataba faqala ya ayyuhan nasu taqu rabbukum alladhi khalaq ya ayyuhan nasu taqu rabbukumul ladzi khalaqakum rabbakumul yasan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhiril ayah innallaha kana 'alaikum raqiba wal ayatu ukhra allati fi akhiril hasyr ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad tasadaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbih min sa'i burri min sa'i tamrih hatta qala walau bisyiqqi tamrah faja'a rajulun minal ansari bisuratin kadat kaffuhu ta'jizu anha bal qad ajazat thumma tataba'an nasu hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyab hatta ra'aitu wajha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhhabah faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ajurihim syai'an min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min awzarihim syai'un rawahul Muslim. Dari Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia bercerita, pada suatu permulaan siang kami sedang bersama Rasulullah SAW. Kemudian ada sekelompok orang yang berpakaian minim semi telanjang mendatangi beliau dengan hanya memakai kain wol yang bergaris-garis dan pedang bergantung pada tubuh mereka. Kebanyakan atau bahkan mereka semua berasal dari Mudar. Sewaktu melihat kemiskinan yang mereka alami, wajah Rasulullah berubah. Maka beliau masuk ke dalam rumah, lantas keluar lagi, dan beliau memerintahkan Bilal mengumandangkan azan. Bilal pun mengumandangkan azan dan iqomat, lalu beliau salat. Setelah itu beliau berkhutbah dan membacakan, wahai sekalian manusia,
Bertakwalah kepada Rabb-mu sekalian yang menciptakan kamu sekalian dari seorang diri. Sampai akhir ayat, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu sekalian. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Dan kemudian beliau membacakan ayat lain yang terdapat pada akhir Surah Al-Hasr. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Ada seorang yang menyedekahkan sebagian dinarnya, dirhamnya, pakaiannya, 1 sya gandum dan 1 sya kurma, hingga akhirnya beliau berkata, meskipun hanya dengan separuh kurma. Maka datanglah seorang dari kaum Ansor dengan membawa 1 pundi sedekah, yang telapak tangannya hampir-hampir tak mampu mengangkatnya, bahkan tidak mampu lagi. Lalu orang-orang bergegas mengikutinya sampai aku melihat 2 tumpukan besar yang terdiri dari makanan dan pakaian. Sehingga aku melihat jelas wajah Rasulullah yang berbinar-binar, seolah-olah bersinar. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memulai suatu sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan sepeninggalnya tanpa mengurangi pahala mereka, orang yang beramal tadi sedikit pun. Juga barang siapa yang memulai suatu sunnah yang buruk dalam Islam, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengamalkan sepeninggalnya tanpa mengurangi dosa mereka yang berbuat dosa tadi sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Subhanallah ya. Hadis yang panjang menceritakan bagaimana kehidupan di masa Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW masuk ke rumahnya. Ketika melihat orang-orang miskin, beliau ingin berbagi. Beliau masuk ke rumah. Tapi nggak ada apa-apa di rumah Nabi Muhammad SAW yang bisa diberikan kepada mereka. Lalu beliau memerintahkan kepada Bilal. Karena sudah masuk waktu sholat. Untuk azan dan iqamah. Orang-orang pada datang, lalu Rasul SAW selesai sholat, beliau berceramah, berkhutbah. Jadi ingat, ada khutbah yang insidentil, ada khutbah rutin. Rasulullah SAW ketika itu berkhutbah. Di antara yang beliau sampaikan adalah membacakan firman Allah di awal surat An-Nisa. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Lalu beliau membacakan firman Allah ini surat Al-Hasyr. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum ya ayuhan nasu attaqu ya ayuhan nasu attaqu. Jadi lupa ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini 2 ayat yang menunjukkan bagaimana memotivasi para sahabat untuk bertakwa kepada Allah SWT, untuk mempersiapkan diri. Apa yang kau akan lakukan untuk hari esokmu? Persiapkan dirimu untuk hal itu. Setelah itu, setelah membacakan ayat itu, Rasulullah SAW menjelaskan tentang sedekah. Beliau menjelaskan ada orang yang sedekah dengan 1 dinar atau beberapa sen yang dia miliki, ada yang makanan, walaupun setengah butir kurma. Setelah mendengarkan ceramah itu, apa yang dilakukan para sahabat? Sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Mereka pulang ke rumahnya, membawa apa yang mereka miliki. Maka di sini ada seorang sahabat yang memulai. Dia bawa itu pundi yang isinya harta yang berat yang dia nggak mampu, tangannya dia letakkan. Ketika dia meletakkan, akhirnya orang-orang berbondong-bondong untuk ikut bersedekah. Ada yang bawa makanan, ada yang bawa pakaian, mungkin ada yang bawa uang, apa saja yang mereka miliki mereka sedekahkan. Dan di sini perintah seorang untuk tidak pelit dengan apa yang dia miliki. Dan jangan
pernah pesimis mengatakan, aduh anak nggak punya apa-apa Ustaz. Kata Nabi SAW, bisyiqqi tamr, dengan setengah butir kurma. Ada berapa banyak kurma di rumahmu? Ada berapa banyak beras di rumahmu? Ada berapa banyak sayur di rumahmu yang bisa kita sedekahkan? Selesai peristiwa itu, Nabi SAW melihat ada 2 tumpukan makanan dan pakaian. Karena orang-orang itu orang-orang miskin. Pakaiannya minim. Mungkin nampak dari wajah mereka kemiskinan yang Nabi sangat kasihan dengan mereka. Rasulullah SAW berubah wajahnya. Bergembira Nabi SAW. Beliau gembira karena banyak hal. Yang pertama, karena semangat para sahabatnya untuk membantu saudaranya. Yang kedua, karena orang-orang yang susah akan gembira juga. Kita tuh gembira dengan kegembiraan orang lain. Lalu Nabi SAW mengatakan di sini, man sanna sunnatan hasanah. Barang siapa yang memberikan sunnah hasanah, contoh yang baik. Contoh jalan yang baik. Bisa jadi dia memulai amalan sunnah, bukan membuat amalan yang baru. Dia yang memulai. Artinya ini perbuatan sunnah disyariatkan. Cuma ana yang memulainya. Atau ini sunnah orang sudah pada lupa. Ana yang mengingatkan dan memulainya. Sehingga orang-orang mengikuti sunnah. Karena kita bicara kalau bid'ah, perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, selesai urusannya, udah selesai dibahas itu. Karena ada yang menggunakan hadis ini untuk melegalkan bid'ah. Sehingga mereka bikin tata cara sholat sendiri, bikin zikir sendiri, macam-macam mereka bikin sendiri, berdalilkan ini contoh yang baik. Kita katakan contoh yang baik dari mana? Apa ukurannya itu baik? Kalau ukurannya perasaanmu, ya semua orang punya perasaan. Kalau ukurannya adalah akalmu, semua orang punya akal. Mungkin kau bilang baik, aku bilang buruk. Nggak akan pernah ketemu. Maka yang memberikan contoh yang baik adalah sunnah yang baik yang telah ditinggalkan. Sunnah yang baik yang mungkin dilupakan oleh orang. Atau engkau yang memulai sunnah itu. Atau contoh dalam urusan yang bukan bid'ah. Seperti tadi. Membuat rumah Baitul Quran. Rumah Quran. Di kampung kita nggak ada rumah Quran. Kita datang, kita bikin sarana bagaimana menjadikan orang-orang di kampung ini bisa hafal Quran. Ana bikin. Di kampung ana. Nggak ada orang yang bikin. Ini urusannya bukan urusan bid'ah. Ini kalaupun dimasukkan bid'ah, ya mungkin bid'ah dalam urusan sarana prasarana. Bukan dalam urusan agama. Bukan dalam urusan ibadah. Kemudian orang kampung pada disuruh bikin rumah Quran. Sehingga di kampung kita ada 3 rumah Quran. Ana yang memulai bikin. Itu anak akan mendapatkan pahala. Yang memberikan contoh yang buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan itu. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, man sanna sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang memberikan contoh yang buruk. Bisa jadi contoh yang buruk ini adalah bid'ah yang dia lakukan. Sudah nggak perlu buat seperti itu. Kan sudah ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, dilanjutkan kepada hadis yang selanjutnya. Ra'ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala laisa min nafsin tuqtalu zulman ila kana ala bani damal Adamal awwali kifalun min damiha li'annahu kana awwala man sannal
Sannal kol Qatla. Sannal kotla mutafaqal alaihi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidak satu jiwa pun yang terbunuh karena kezaliman, melainkan putra Nabi Adam. Yang pertama mendapatkan bagian dosa dari penumpahan darah itu, sebab dialah orang yang pertama-tama melakukan pembunuhan. Muttafaq alaihi. Barakallahu fiik. Ini menguatkan tentang memberikan contoh yang baik atau yang buruk. Orang yang memberikan contoh yang baik, dia akan mendapatkan pahala. Tanpa dikurangi pahala dia. Tanpa mengurangi pahala orang yang beramal. Tidak seperti MLM. Kalau kita bicara MLM, keuntungan orang akan berkurang karena diambil sama bosnya. Bosnya mendapatkan keuntungan paling banyak. Ini enggak. Antum yang memberikan contoh yang baik, kemudian diikutin sama orang itu dapat pahala 10. Antum dapat 10 tanpa berkurang pahala dia. Tetap dia dapat pahala dia. Sempurna. Begitu pula dengan keburukan. Di sini dicontohkan oleh Imam Nawawi ketika membawakan hadis Nabi Muhammad SAW, bagaimana orang yang membunuh, kalau ada pembunuhan di dunia ini, siapa yang akan mendapatkan dosanya? Pembunuhnya dapat dosa. Dan yang memberikan contoh pertama kasus pembunuhan itu, yaitu anak Adam yang pertama, siapa? Siapa namanya? Siapa membunuh siapa? Qabil membunuh Habil. Taib. Qabil membunuh Habil. Itu peristiwa pertama, pembunuhan. Maka kalau ada orang yang membunuh sekarang, maka Qabil akan mendapatkan bagian dari dosa pembunuhan tersebut karena dialah yang pertama kali melakukan pembunuhan. Ini bicara contoh, jemaah, contoh kebaikan. Di kampung nggak ada orang pakai tato. Engkau orang yang pertama kali pakai tato di sana. Akhirnya teman-teman pada ikut pakai tato. Engkau akan dapat keburukan. Satu kelas nggak ada yang ngerokok. Kemudian engkau ngerokok pertama, teman-teman pada ngerokok gara-gara engkau, maka engkau akan mendapatkan bagian dari apa yang telah engkau lakukan. Begitu pula dengan kebaikan yang tadi telah kita bahas. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang kita bisa kaji pada kesempatan kali ini. Masih ada sisa waktu untuk tanya jawab. Saya persilahkan. Ya Ustaz, dari Ustaz sedikit Nah. mengenai bagaimana bagaimana hukumnya menghafal doa-doa panjang yang disunahkan Rasulullah, seperti doa-doa yang sepertinya tidak kita ucapkan sehari-hari, misalnya doa untuk musafir, doa ketika dijamu atau melihat musibah, tetapi mungkin belum bisa menghafal, jadi hanya menghafal artinya dalam bahasa Indonesia saja. Ustadz, apakah itu menyalahi sunnah atau tidak? Yang kedua, langsung saja Ustadz, ini mengenai fikih. Kalau kita ingin berwudu di dalam kamar mandi, apakah membaca bismillahnya itu saat di dalam diperkenankan atau sebelum masuk kamar mandi? Demikian. Nah, barakallahu fiik. Berkaitan dengan pertanyaan pertama tentang doa. Apakah ketika kita mau menghafal doa itu dalam bahasa Indonesia itu diperbolehkan? Karena kita nggak hafal bahasa Arabnya, boleh. Artinya tujuan dari doa itu adalah maknanya. Kalau kita bicara doa yang umum ya, tentunya yang paling utama ketika kita menghafal dalam bahasa Arabnya, kita akan mendapatkan dua. Yang pertama, mengikuti Rasulullah SAW ketika beliau melafalkannya, kemudian artinya juga. Tapi kalau belum bisa hafal, umpamanya hujan lagi turun ya, kita nggak hafal doa Allahumma shayyiban nafi'an. Lalu kita mengatakan, ya Allah jadikan hujan yang bermanfaat ya Allah. Boleh, nggak ada masalah. Karena memang tujuannya tadi adalah memohon kepada Allah agar hujan ini bermanfaat. Musafir umpamanya, kita nggak hafal ya. Kemudian kita baca bahasa Indonesianya, nggak ada masalah. Tapi kalau kita bisa bahasa Arabnya,
walaupun dengan membaca. Artinya tidak menghafal. Dengan membaca itu insya Allah akan lebih baik ya. Barakallahu fiik. Adapun tentang orang yang berwudu. Kapan dia baca bismillah? Kalau dia di kamar mandi. Kita tahu nggak boleh kita berzikir di dalam kamar mandi. Maka dia baca ketika mau masuk kamar mandi. Dia baca bismillah dan baca doa masuk toilet umpamanya. Ketika dia memang hendak buang hajat. Tahu enggak? Ya dia baca bismillah kemudian dia masuk kamar mandi. Semoga itu mencukupi zikir sebelum berwudu yang seharusnya dibaca. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, silahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Taib. Muskat. Dari Lubuk Linggau tidak ada Ustadz. Alhamdulillah. Jazakallah. Barakallahu fiik. Nah, kembali ke Muskat. Kalau kiranya memang tidak ada pertanyaan. Ada sedikit Ustaz. Nah, tafadhal. Maaf Ustaz. Mengenai muamalah lagi. Ini di Muskat ini tidak ada Gojek, tapi kita ada punya aplikasi namanya Talabat Ustaz. Jadi Talabat itu aplikasi untuk GoFood, seperti GoFood, tapi dia hanya sebuah. Jadi dia Talabat ini kerjasama dengan beberapa rumah makan di Oman, tapi dia sendiri tidak langsung mendelivery makanan dari rumah makan tersebut ke kita. Sedangkan yang saya pernah dengar seperti Gojek itu kan tidak diperbolehkan karena harga aktual yang dia cantumkan itu sudah dimiliki, sudah ada MOU kesepakatan antara pihak GoFood dengan merchant makanannya. Jadi ada uang riba di situ. Bagaimana dengan Talabat Ustadz? Jadi di situ memang Talabat itu hanya sebuah aplikasi, tetapi di situ dia mencantumkan fee jasa mereka karena mereka telah menampilkan makanan-makanan itu. Kadang-kadang mereka juga ada penawaran Ustadz. Apakah penawarannya kita tidak boleh ambil atau gimana ya Ustadz? Aduh, wallahu. Jadi Anda lihat. Jadi insya Allah berkaitan dengan masalah GoFood ya, yang memang kemarin waktu pembahasan Dewan Fatwa yang sebelumnya itu sempat dibahas cukup panjang antara Dr. Muhammad Arifin Badri dengan Dr. Irwandi ya. Dr. Irwandi mempermasalahkan tentang harga yang dinaikkan oleh pihak merchantnya karena itu sesuai dengan keinginan dari penyedia layanan GoFood tadi, sehingga harganya sudah lebih tinggi. Kita mengutang kepada dia sehingga ada uang lebih yang harus dibayar karena hal itu. Sedangkan Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri mempermasalahkan masalah larangan salafun fibe. Ada utang piutang dan jual beli dalam satu waktu. Karena kita utang uangnya Gojek untuk dipakai untuk membelikan sesuatu, tapi di sisi lain dia mencari keuntungan dari sana bukan hanya dari deliverynya. Jadi masalah ini Ana masih belum bisa jawab. Nanti Ana tanyakan kepada, kita akan ada sidang pekan ini. Semoga masalah itu sudah bisa diselesaikan. Dan kembali jamaah, ketika para ustadz itu mengeluarkan hukum berdasarkan ijtihad mereka, terkadang ijtihad ini berubah. Apa yang menyebabkan perubahan hukum yang dikeluarkan oleh seorang ustadz? Yang pertama, penyebabnya memang kurangnya informasi yang dia dapat tentang permasalahan tersebut. Atau yang kedua, berubahnya muamalat yang dia hukumi dulu nggak boleh, ternyata jadi boleh sekarang. Kenapa kok jadi boleh? Karena dia telah melakukan perbaikan di akad yang dilakukan oleh mereka. Sehingga jadi boleh sekarang. Atau memang kadangkala ustadz salah ketika memberikan fatwa karena
ada pandangan dia yang mungkin kurang tepat dalam masalah tersebut. Jadi untuk masalah ini ana nggak berani jawab, tapi paling tidak kita tetap berhati-hati ya dalam masalah yang syubhat. Faman ittaqa syubuhat, kalau kita nggak tahu antara halal dan haram, lebih baik buat kita untuk tidak menggunakannya sampai urusan itu jelas buat kita bersama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana sampaikan apabila benar itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.